Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Andika Jaya Saputra, tim 121-170-130 dari program studi Teknik Mesin Lentera Angkatan 2021. Di sini saya sebagai moderator pada presentasi laporan modul perancangan sistem pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik negara diskrit Batu Tegi Tanggamus. Di sini kami beranggotakan 5 orang. Ada saya sendiri, kemudian Andrea Simatupang, Jordi Jontra, Adinda Fitri, dan Meisya Namira. Oke, ke bawah aja lah, ke bab 1. Listrik adalah suatu bentuk energi yang memainkan peran penting dalam kehidupan kita. Listrik terdiri dari muatan positif dan negatif. Saat ini, listrik memiliki peranan penting untuk menunjang kemajuan pada suatu daerah atau negara karena adanya pengaruh industri 4.0 yang serba menggunakan listrik sebagai penggerak utamanya. Munculnya era industri 4.0 turut meningkatkan taraf penggunaan listrik di seluruh dunia, tak kecuali Indonesia. Menurut data yang dihimpun dari Jurnal Statistik dan Ketenagakerjaan 2020, konsumsi listrik di Indonesia atau penjualan listrik di Indonesia mencapai 72.750,72 megawatt yang disuplai oleh dua pembangkit, yaitu pembangkit listrik negara sebesar 43.186,53 megawatt dan non pembangkit listrik negara dengan total 29.564,19 megawatt. Pembangkit listrik di Indonesia terbagi menjadi kedua, yaitu yang pertama ada energi listrik terbarukan dan energi listrik non terbarukan. Energi listrik terbarukan diantaranya yaitu PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Salah satu PLTA terbesar se-Asia Tenggara terdapat di Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, yaitu PLTA Batu Tegi, yang memiliki kapasitas daya 2 kali 14,3 megawatt. PLTA Batu Tegi berada di bawah koordinasi PT PLN Persero, Unit Pelayanan Pengendalian Pembangkitan Bandar Lampung. Oke, untuk tujuannya terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya itu diantaranya memperkenalkan kepada halayak ramai tentang renewable energy melalui sistem PLTA dan mengingat kebesaran Tuhan Yang Maha Esa atas segala ciptaannya, serta untuk tujuan khususnya untuk mengetahui, menganalisis, dan sistem pembangkit di Indonesia, khususnya Provinsi Lampung, dan PLTA Batu Tegi pada umumnya di bawah koordinasi PT PLN Persero. Dan untuk metode penelitiannya, di sini saya reminder terlebih dahulu bahwasanya metode yang digunakan pada penelitian kali ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan penelitian studi yang mengambil data penelitian dari jurnal yang telah dibaca serta dipahami sebelumnya untuk kemudian disajikan kembali dalam konteks yang sama namun dengan sistem yang sedikit berbeda. Kenapa kami mengambil metode penelitian ini? Karena sampai saat ini kami belum mendapatkan izin dari PT PLN Persero untuk melakukan penelitian di PLTA Batu Tegi. Oleh karena itu kami mengambil jalan tengah untuk mengambil data dari studi kasus yang telah dilakukan sebelumnya. Oke, baik, lanjut ke bab 2. Mungkin dilanjutkan oleh teman kami Andrianti Simatupang. Oke, untuk bab 2 itu tinjau pustaka. Yang pertama itu ada tentang bendungan Batu Tegi. Bendungan Batu Tegi adalah bendungan yang dimulai dibangun pada tahun 1995 sampai tahun 2002 dan diresmikan pada tahun 2004 oleh Presiden Megawati. Untuk tujuan utama yang melatar belakangi dibangunnya Waduk Batu Tegi ini adalah sebagai waduk multipurpose yang dimanfaatkan untuk meningkatkan suplai air ke bendungan Agroburo untuk memperluas daerah irigasi, sistem irigasi sekampung. Oke, untuk pengelolaan air merupakan hal yang sangat penting yang
Yang penting melihat dari pemanfaatan yang ketersediaan sehingga perlu perencanaan manajemen air yang efisien dan tepat. Untuk sumber sendiri kami itu mengambil dari Setiawan Ahar dan Anwar 2017. Oke, yang kedua itu definisi energi. Energi merupakan sebuah kesanggupan dalam melakukan usaha. Untuk energi potensial merupakan sebuah istilah yang energi yang berkaitan pada kedudukan sebuah benda yang terhadap suatu titik tumpu. Energi potensial didefinisikan sebagai salah satu energi yang tersimpan pada suatu benda. Energi kinetik merupakan suatu energi yang dipunyai oleh suatu benda yang berpindah atau bergerak. Untuk di sini menyatakan bahwa energi tidak bisa diciptakan juga dan juga tidak dapat dimusnahkan. Namun perlu sebuah alat yang bisa mengalami perubahan energi yang tidak hanya satu kali, namun dapat berubah-ubah sesuai perlakuan pada benda tersebut. Contohnya itu ada perubahan energi cahaya, bunyi dari energi kimia, yaitu sebuah alat yang bisa mengalami perubahan energi yang tidak hanya satu kali, namun dapat berubah-ubah sesuai perlakuan pada benda tersebut. Energi listrik juga dapat diciptakan dari energi cahaya. Yaitu sebuah teknologi yang umumnya disebut sebagai panel surya yang mampu menghasilkan sebuah energi listrik. Berikutnya itu ada energi kimia menjadi energi gerak. Oke, untuk selanjutnya itu ada definisi dari PLTA. Oke, PLTA merupakan suatu teknologi pembangkit energi yang menggunakan media kerja air. Umumnya pembangkit ini juga merupakan teknologi konversi energi. Juga terdiri atas bendungan, penstock, turbin, draft tube, reservoir, power hose, dan elektrik. Berdasarkan prinsip kerjanya ialah yang dengan menggunakan arus air dan air sungai lalu dikumpulkan pada sebuah bendungan yang kemudian akan dilanjutkan pada dalam sebuah instalasi pipa menjadi energi kinetik. Itu ada ilustrasi instalasi pada PLTA. Prinsip kerja umum PLTA. Sistem kerja PLTA adalah mengubah energi potensial air yang telah ditampung di waduk menjadi energi kinetik dengan cara mengalirkan air melalui pipa pesat atau penstock. Kemudian air yang telah dipercepat tersebut akan digunakan untuk memutar turbin. Turbin yang telah berputar disambung dengan shaft antara turbin dan generator sehingga rotor pada generator juga akan berputar. Perputaran rotor tersebut akan mengakibatkan perbedaan medan magnet yang akan menghasilkan energi listrik akibat perpotongan oleh stator. Berikut merupakan komponen penyusun PLTA. Bisa ke bawah. Yang pertama itu aliran sungai. Aliran sungai ialah jumlah air yang mengalir melalui suatu penampang sungai tertentu per satuan waktu. Yang kedua ada bendungan. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air sungai untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun tujuan untuk menyimpan energi. Yang ketiga ada waduk. Waduk digunakan untuk menampung air pada waktu musim hujan atau jam beban kurang untuk persediaan dan pemakaian air pada musim kemarau atau waktu beban puncak. Yang keempat ada bangunan ambil air atau intake gate. Intake gate berfungsi sebagai mengambil air langsung dari tempat penyimpanan atau waduk ke dalam saluran air. Yang kelima ada tangki pendatar.
tangki pendatar digunakan untuk membendung saluran dan mengatur jumlah air untuk menyerap pukulan air saat debit air pada turbin berubah. Yang keenam ada pipa pesat atau penstock. Pipa pesat digunakan untuk mengalirkan air dari waduk menuju rumah siput. Yang ketujuh ada saluran bawah. Saluran bawah adalah sebuah saluran yang dilalui oleh air yang keluar dari turbin air terus ke sungai atau ke laut. Yang kedelapan, turbin. Gaya jatuh air yang mendorong sudut turbin menyebabkan turbin berputar. Turbin air kebanyakan seperti kincir angin dengan menggantikan fungsi dorong angin untuk memutar baling-baling digantikan air untuk memutar turbin. Selanjutnya turbin berubah energi kinetik yang disebabkan gaya jatuh air menjadi energi mekanik. Yang kesembilan ada generator. Generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi putar sehingga ketika baling-baling turbin berputar maka generator juga ikut berputar. Generator di PLTA bekerja seperti halnya generator pembangkit listrik lainnya. Yang ke-10, sistem eksitasi. Digunakan untuk membangkitkan tegangan keluaran pada generator. Yang ke-11, AVR atau Automatic Voltage Regulation. Digunakan pada generator untuk mengatur tegangan pada keadaan kerja normal konstan, mengatur besar daya reaktif, menaikkan batas daya stabilitas peralihan. Yang ke-12 itu ada jalur transmisi. Jalur transmisi berfungsi menyalurkan energi listrik dari PLTA menuju rumah-rumah dan pusat industri. Baik, selanjutnya 2.5 turbin. Turbin adalah alat untuk mengkonversi energi mekanik air menjadi putaran sap. Jenis-jenis turbin dibagi menurut putarannya adalah sebagai berikut. 1. Turbin impuls, 2. Turbin reaksi. Jenis-jenis air turbin yang banyak digunakan yaitu 2.5.1 yaitu turbin Proton. Terus ada turbin Prancis yang digunakan berbagai keperluan karena jangkauan daya yang lebar dan dengan head yang menengah. Selanjutnya yaitu turbin Kaplan, digunakan untuk head yang rendah. 2.6 hal yang perlu diperhatikan pada PLTA. PLTA yang secara hidrolis terhubung secara kaskade menggunakan sebagian air yang sama mulai dari hulu sampai ke hilir. Untuk merencanakan PLTA terlebih dahulu perlu ditentukan 1. Besarnya beban sama periode optimasi. Kedua, banyaknya air yang akan dipakai selama periode optimasi. 2.7 kendala-kendala operasi PLTA. Kendala-kendala dalam pengoperasian PLTA adalah 1. Beban maksimum yang disebabkan adanya bagian yang kurang sempurna. 2. Beban minimum disebabkan karena adanya kavitasi pada turbin dan air. 3. Sedimen. Tingginya suatu sedimen pada waduk yang dapat juga mempengaruhi kinerja dari karang kates. Oke, baik. Untuk metode penelitian, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya atau sebelumnya, bahwa penelitian kali ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan penelitian studi kasus yang mengambil data dan pengertian dari jurnal yang telah dibaca serta dipahami sebelumnya, itu kemudian disajikan kembali dalam konteks yang sama, namun dengan sistem yang sedikit berbeda. Data yang digunakan pada metode kali ini berasal dari jurnal penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh tim peneliti dari Institut Teknologi Sumatera. Penelitian ini juga dapat dikategorikan sebagai penelitian eksperimental karena penelitian melakukan simulasi untuk memeriksa hasil waduk menggunakan metode end colony observation. Mungkin dilanjutkan dengan Adinda Fitri Lestari. Baik, yang berikutnya yaitu 3.3 pengumpulan data. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder, di mana data sekunder merupakan data yang diperoleh
Anjir, kayak mana tuh? Maaf, ini coba ke 3.2. Tadi ada apa ya? 3.2 yaitu data teknis bendungan Batu Tegi. Berikut adalah data teknis bendungan Batu Tegi yang didapatkan dari Balai Besar Wilayah Masuji Sekampung yang dapat dilihat pada layar. Pola operasi waduk yang diterapkan pada saat ini adalah kaskade atau bertingkat, di mana waduk Batu Tegi merupakan waduk yang berada di hulu, dan berikut merupakan pola operasi kaskade atau bertingkat yang ada pada gambar di bawah ini. Untuk gambarnya bisa dilihat, mungkin di scroll ke bawah. Nah, ini adalah pola operasi waduknya. Untuk gambar 3.2 itu skema dasar simulasi waduk kaskade. Dan yang selanjutnya yaitu 3.3 merupakan pengumpulan data. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder, di mana data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi terkait. Berikut data-data yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas akhir. Yang pertama 3.4.1 data sekunder penelitian merupakan data yang didapat dari instansi terkait, di mana pada penelitian ini mendapat data dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung. 3.4.2 data primer penelitian, data yang didapat dari hasil survei lapangan dan hasil wawancara langsung bersama dengan pihak terkait. Pada penelitian ini, data sekunder yang didapat adalah data kebutuhan minimum air. Yang selanjutnya, 3.4 yaitu metode analisa data. Metode yang digunakan dalam menganalisis data ini adalah metode N-colony optimization, yang merupakan jenis paradigma yang paling umum digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi. Inspirasi paradigma ini berasal dari perilaku kawanan semut atau kawanan swarm, serangga lainnya. Oke, mungkin saya lanjut lagi, itu diagram alir. Untuk diagram alir sendiri itu mungkin bisa dilihat, itu mulai identifikasi rumusan masalah, terus tujuan penelitian, studi literatur, pengumpulan data, dilanjut ke data sekunder, dan juga ada data sekunder yang outload dan data inflow. Dilanjut lagi ke inisialisasi parameter dan pehorong awal, dan lanjut lagi nilai heuristik dan probabilitas, update from, lepas optimal, iterasi, dan memenuhi tabulis sampai kepada operasi waduk optimal, terus kesimpulan dan selesai. Berikut adalah penjelasan tahap penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian POW ini dimulai dengan mengidentifikasi dan menemukan rumusan masalah untuk dapat mengetahui tujuan penelitian dilakukan. Yang kedua itu studi literatur. Studi pada penelitian ini adalah sebuah tahapan penting dalam penelitian yang untuk mengumpulkan informasi dan wawasan yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dibahas. Yang ketiga itu ada pengumpulan data. Pada tahap ini mengumpulkan data dengan menggunakan metode yang telah ditentukan dalam penelitian, di mana data yang dikumpulkan berupa data sekunder, data primer yang diperoleh dari instansi terkait. Yang keempat itu adalah setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengolah data menggunakan metode N-colony optimization. Langkah perhitungan metode ini adalah yang pertama itu inisialisasi parameter pada metode ini. Yang kedua, yang selanjutnya itu ada setelah melakukan inisialisasi, selanjutnya dapat dilakukan perhitungan nilai heuristiknya. Yang ketiga itu perhitungan nilai probabilitas pemilihan rute yang digunakan untuk menentukan rute yang akan dipilih oleh semua pada setiap iterasi. Selanjutnya itu ada perhitungan probabilitas, maka selanjutnya dapat dilakukan perhitungan
update primum menggunakan 3 skenario yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya itu ada nilai update yang memenuhi nilai dari tabulis. Dilakukan perhitungan lepas optimal selanjutnya sebanyak jumlah iterasi yang ada. Untuk yang kelima itu setelah data diolah menggunakan metode yang digunakan tadi itu maka kita dapat menentukan pola operasi waduk yang paling optimal dan efisien. Yang keenam itu setelah semua tahap di atas dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya itu 3.6 data sekunder waduk Batu Tinggi. Yang pertama itu data pada waduk Batu Tinggi. Seperti pada tabel berikut, mulai dari tahun 2018 sampai 2022 dan dimulai pada bulan Januari sampai di bulan Juni. Selanjutnya itu ada debitnya itu dari tahun yang sama dan juga dari bulan Juli sampai Desember. Dan berikut adalah grafik dari tabel yang dilakukan metode tadi. Selanjutnya itu 3.6.2 itu data debit inflow pada waduk Batu Tinggi. Data debit inflow yang dibutuhkan adalah data debit yang masuk kendala sistem waduk Batu Tinggi. Data ini menggunakan 5 tahun terakhir, yaitu mulai tahun 2018 sampai 2022. Berikut adalah tabelnya, itu dimulai pada tahun 2018 sampai 2022 dan pada bulan Januari sampai pada bulan Juni. Dan juga itu debit times-nya pada inflow yang dimulai pada bulan Juli sampai Desember tahun 2018 sampai 2022. Dan berikut adalah grafik debit inflow dari 2018 sampai 2022. Untuk selanjutnya itu dilanjutkan dengan Andika sendiri. Baik, terima kasih. Saya di sini ingin melanjutkan. Kesimpulannya itu yang pertama, pembangkit listrik tenaga air merupakan suatu pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi potensial dan kinetik dari air. Air diperlukan dalam PLTA untuk menggerakkan sudut-sudut dari turbin sehingga turbin berputar. Selanjutnya, putaran turbin dihubungkan ke generator, lalu generator dihubungkan ke turbin dengan bantuan gearbox dan porosan. Turbin digunakan untuk memutar kumpara magnet pada generator sehingga terjadi pergerakan meter yang membangkitkan energi arus listrik bolak-balik. Komponen yang digunakan adalah pembangkit listrik bendungan Batu Tegi, daerah aliran sungai Wais Kampung, yaitu daerah aliran sungai, bendungan waduk, intake gate, start chamber, penstop, tail race, turbin, generator, sistem eksistensi, automatic voltage regulation, dan jalur transmisi. Pembangkit listrik tenaga air bendungan Batu Tegi berpotensi menghasilkan daya sebesar 2 kali 14 MW dan penyediaan air baku mencapai 2.250 liter per detik dengan luas genangan 16 km². Berdasarkan hasil analisis simulasi waduk Batu Tegi dengan luas 55.373 hektar pada tahun basah, tahun normal, dan tahun kering, kebutuhan irigasi air baku dan PLTA dapat terpenuhi dengan baik pada setiap periode. Rekomendasi yang dapat diberikan dari pembahasan tentang pola operasi waduk Batu Tegi adalah perlu adanya pengamanan daerah tangkapan air atau DTA waduk sehingga kuantitas dan kualitas air yang akan menjadi inflow waduk Batu Tegi tetap terjaga. Oke, dan berikut merupakan daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan untuk menyusun laporan pada kali ini. Ini ada 13 referensi total. Oke.
Baiklah, mungkin itu tadi presentasi dari kelompok 10 tentang laporan model perancangan sistem pembangkit listrik tenaga air pembangkit listrik negara distrik Batu Tinggi Tanggamus. Akhir kata, saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf bila mana dalam penyampaian terdapat kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati saudara-saudari sekalian. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.